Karena apa? Semua tujuannya itu kan ya kita berkendara dari kita berangkat sampai ke tujuan kita, itu harapannya kan selamat, tidak terjadi apa-apa ya. Bener nggak teman-teman? Nah, itu yang ingin saya kampanyekan teman-teman, supaya kita semua ya setidaknya bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kita gitu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baston Hitam Channel. Halo teman-teman. Kali ini saya car vlogan ya. Kalau kemarin saya motovlogan pakai Vario, sekarang saya car vlogan pakai mobil E300. Ya sayangnya memang nggak ada tambahan kamera depan untuk nyorot ke wajah saya teman-teman ya. Tapi ya saya pakai media padanya lah ya. Kamera yang saya pakai ini kamera action cam DJ Osmo yang terbaru yang keempat ya. Dan ini saya pakai lensa yang lebar dengan kestabilan rock steady saja teman-teman. Oke teman-teman, mumpung kayak gini ya, car vlogan kayak gini, saya akan ngoceh-ngoceh kemana-mana. Jadi teman-teman, kali ini saya berada di Semarang ya, tepatnya ini kalau ke kiri ke arah apa namanya, stasiun Poncol, tapi ini saya mau ke arah pelabuhan Tanjung Mas teman-teman. Tapi saya nggak ke situ sih, hanya melewati saja karena saya punya tujuan. Saya mau ke daerah perumahan Grapatma namanya. Nanti saya akan berakhir di sana saja. Oke teman-teman, mumpung di Semarang teman-teman, ini sore hari saya habis ambil barang, muat barang ya. Ini di belakang, di mobil yang saya pakai ini L300 pick up, ada muatannya teman-teman. Muatannya ya lumayan lah, nggak berat-berat banget sih, masih aman. Terus untuk sekedar info aja ya teman-teman ya, kabar aja ya. Mungkin info ini masih berlaku juga sih teman-teman, bahwa di jalur Pantura, khususnya di Pantura Demak ya, selalu ada proyek abadi sepanjang masa. Kalau kata-kata netizen tuh kayak gitu teman-teman. Jadi ini ada perbaikan jalan. Jadi cornya dibongkar, nanti mau dicor lagi yang lebih baik lagi. Terus selanjutnya sudah masuk ke perbatasan Semarang teman-teman, ada jembatan yang menghubungkan Semarang dan Demak, namanya jembatan Kalibabon. Itu dibongkar atau dipugar, mau diperbaiki, mau dibikin yang lebih modern lagi, mungkin seperti itu. Itu untuk yang kali ini ya, yang saya kabarkan ini masih ada perbaikan sementara di yang mengarah ke Demak teman-teman, dari Semarang mengarah Demak itu, tapi sisi sebelah kiri ya. Jadi kan satu jembatan itu bisa dibuat dua jalur ya, yang mengarah ke Demak itu yang sebelah kiri teman-teman. Jadi terjadi penyempitan, akibatnya terjadi kemacetan yang bisa dibilang tuh panjangnya bisa sampai terminal Terboyo Semarang. Nah kalau bisa sampai situ teman-teman, biasanya di kontraflow, jadi yang mengarah ke Semarang itu nanti terkena imbasnya penyempitan ya, karena yang mengarah ke Semarang memang relatif lancar ya, walaupun teman-teman setelah teman-teman lewati itu, ataupun teman-teman yang dari Demak ke Semarang ya, dari Semarang ke Demak setelah melewati jembatan Kalibabon itu ya, itu kalau sore hari
plus ada banjir rob yang tepatnya berada di depan PT HIT Sayung atau PT Polytron, pabrik Polytron Sayung teman-teman. Itu setiap sore hari ya, untuk akhir-akhir ini ketika saya upload ini ya. Dan mungkin masalah rob itu tetap akan berlaku teman-teman, mungkin bisa dibilang sampai 2027 kalau memang proyek pembangunan tol sesi 1 yang berlangsung nanti menyambungkan dari Sayung ke Semarang itu sudah jadi dan bisa menanggulangi rob, ya itu kemungkinan tidak terjadi rob kembali. Tapi ya kita nggak tahu teman-teman ya, namanya juga alam ya, Allah yang bikin, ya kita nggak tahu, manusia cuman hanya memprediksi saja mungkin ya. Jadi itu teman-teman infonya. Jadi harap teman-teman sebelum berkendara, sebelum bertujuan, cari informasi dulu, map dulu tujuannya kemana, supaya teman-teman bisa antisipasi ataupun bisa ambil jalur alternatif lain ya, gitu, supaya tidak terjadi kemacetan. Apalagi kalau teman-teman itu buru-buru, nah itu yang buru-buru teman-teman. Ya memang sih kemacetan relatif biasanya tuh di jam-jam sibuk ya, kayak jam berangkat kerja dan pulang kerja itu sering ya, dan kontraflow terjadi ya di situ-situ. Oke, ini teman-teman mau sampai di Pelabuhan Semarang Tanjung Mas. Ini pintu masuknya memang yang ada di depan saya ini, tapi nanti saya akan ke kiri naik ke flyover jembatan teman-teman. Oke, ke kiri naik ya. Ini kalau saya punya kamera lagi buat nyorot wajah saya ya asik ya teman-teman ya. Jadi saya bisa slide pindah kamera ya, enak ya view-nya ya, teman-teman nontonnya enak gitu. Tapi sayangnya belum bisa beli teman-teman. Kalaupun saya pakai HP ya, ini HP saya sendiri juga apa namanya, masih saya pakai buat anti aktivitas ya. Lagian juga kualitas kameranya ya nggak bagus kok, kecuali iPhone gitu ya. Tapi lebih amannya sih kalau kayak gini lebih pakai action cam aja sih saya. Terik sekali ya teman-teman. Sunset, sunset di tanah Pelabuhan Tanjung Mas. Belum ada ya lagunya ya. Dulu almarhum Didi Kempot kan nyiptainnya Tanjung Perak tepi laut. Ini Tanjung Mas belum ada ini. Kalau ada lagunya apa teman-teman? Tapi jangan suruh saya nyanyi. Kalau saya nyanyi ya nanti kena copyright teman-teman. Temennya manggil. Oke teman-teman lanjut ya. Mungkin saya mau berbagi tip atau berbagi ide atau sharing teman-teman ya. Kali aja ini bermanfaat buat teman-teman ya. Ini buat semua sih, intinya berkendara teman-teman. Nggak harus pakai mobil ataupun pakai motor, intinya semuanya ketika kita berkendara, khususnya di jalan raya ya. Jadi teman-teman, saya tuh sebelumnya memang sudah punya apa namanya YouTube channel satu, itu namanya BH Car Vlog. Itu dulu tuh saya bikin itu ya temanya car vlog kan gini, ngomong kayak gini teman-teman. Berhubung itu belum monet dan tidak menghasilkan, sinarnya terang banget nih, saya tutup aja lah. Berhubung itu belum monetisasi, dan untuk menghandle 2 channel ya teman-teman ya, itu agak berat saya karena alat yang saya buat edit juga terbatas, cuman pakai HP saya ini, HP Realme 5 Pro. Kekuatannya kasihan pokoknya lah, RAM-nya 4 128. Terus
Di samping itu saya juga ini ya bikin konten kayak gini ya, ngedit sendiri teman-teman, nggak ada yang editin gitu ya, belum punya tim. Walaupun memang teman-teman kalau lihat channel saya ini ya, Gaston Hitam channel ini apa namanya, subscribernya banyak gitu ya, sampai 38.000. Itu teman-teman sebenarnya subscriber short, video short pendek saya. Jadi kalau nonton video panjang saya ya, kalau teman-teman itu lihat semua, itu rata-rata dikit ya. Itu ya memang karena algoritmanya masih membaca di short teman-teman. Sebelum saya kena pelanggaran Dismon. Nah, ini saya mulai bangun kembali, dimulai kira-kira di Januari teman-teman, saya mulai aktif kembali. Saya mau istiqomah bikin video panjang ya, durasi panjang, apa saja intinya tentang perjalanan, info, kendaraan, apa saja teman-teman lah. Saya mau buat itu, saya timpa itu teman-teman supaya shot saya ya juga berkurang yang menonton harapannya, dan membalik menjadi video panjang gitu, harapannya seperti itu. Walaupun ya masih proses teman-teman, karena dulu saya upload video shot tuh kencang banget loh, bisa dibilang tuh sehari ya 2 jam sekali saya upload. Tapi itu saya nyolong-nyolong teman-teman, ambil video dari Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Jadi saya nggak mau ulangi lagi, dan video-video itu sudah saya hapus. Sekarang saya mau berubah, saya mau bikin video yang murni dari kreativitas saya teman-teman. Dan semoga dari kreativitas saya itu bermanfaat, menghibur, dan tidak menyinggung orang lain ataupun pihak-pihak manapun gitu. Harapan saya seperti itu ya. Kalaupun ada, saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf gitu. Untuk yang sebelum-sebelumnya ya. Oh, ngejar teman-teman. Wah, ini merah, saya terobos bentar. Karena tadi masih kuning ya, kondisinya juga masih apa namanya, bisa saya terobos ya. Tapi jangan ditiru kayak gitu teman-teman ya. Nanti takutnya pas ada kamera e-tilang teman-teman malah kena e-tilang ya. Ya normal teman-teman lah seperti itu. Dan kembali lagi teman-teman, apa yang saya ingin sampaikan ya, saya punya tip itu tentang kesadaran dalam berkendara. Teman-teman kalau juga mau lihat ke channel Bia Car Vlog, silakan. Di situ sudah saya bahas, sudah banyak video yang saya terangkan di situ. Dan di sini di Gaston Hitam channel, saya mau mengulang lagi, saya mau bahas di sini teman-teman, karena yang menghasilkan ya di sini, walaupun menghasilkannya tuh dikit. Bayangkan teman-teman, sekarang ya penghasilan saya 1 bulan berapa? 150.000. Aduh, kismin banget tuh Pak. Subscriber 38.000, view-nya dikit, hasilnya kayak gitu. Sakit sumpah. Ibaratnya tuh nggak sepadan loh teman-teman. Dan mungkin 1 tahun sekali saya baru bisa ambil gaji teman-teman ini. Kan penarikan kan 1.300.000 teman-teman, baru bisa ambil gaji. Tapi nggak apa-apa, saya seperti ini ya juga karena memang sudah terjun payung ya, sudah terjun dan sudah bisa jadi aktivitas, apalagi ditunjang dengan sudah monet seperti ini ya. Kalau memang ada view yang meledak ataupun menginspirasi, alhamdulillah itu rezeki buat saya ya, seperti itulah. Jadi saya nggak ada target, saya juga ingin berbagi tentang yang bermanfaat, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut untuk kesadaran dalam berkendara teman-teman, itu menyangkut semua hal teman-teman ya. Yang pertama khususnya aduh, bentar, tutup botol jatuh. Untuk yang pertama teman-teman, itu tentang kesadaran kita di diri kita teman-teman ya. Diri kita itu
sehat nggak, siap nggak, bagaimana diri kita nggak untuk berkendara. Nah, itu. Terus yang kedua, tentang kendaraan kita sehat nggak, prima nggak untuk kita pakai berkendara, mencakup apa saja. Terus yang kalah tidak penting teman-teman, itu yang ketiga itu adalah kita bisa atau pintar atau lebih peka membaca situasi keadaan di sekitar kita ya, ketika kita berkendara, mau pakai motor, mobil, truk, apapun itu teman-teman ya. Sebagai contoh itu, kalau soal yang ketiga ya, itu ya gini ini situasi yang ada di depan kita teman-teman ya. Nah, itu bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan, intinya seperti itu teman-teman. Bentar, ada telepon teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf kejeda ya, ini agak kelewat jalur karena tadi ada telepon, saya ngangkat. Bentar teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman, tentang kesadaran dalam berkendara ya. Itu saya ulangi lagi, tentang diri kita siap gak, terima gak. Terus yang kedua, bagaimana dengan kendaraan kita. Terus yang ketiga, kita harus pintar membaca situasi di sekitar kita. Itu kita harus peka, lebih pintar lagi. Karena apa? Semua tujuannya itu kan ya, kita berkendara dari kita berangkat sampai ke tujuan kita, itu harapannya kan selamat, tidak terjadi apa-apa ya. Bener nggak teman-teman? Nah, itu yang ingin saya kampanyekan teman-teman, supaya kita semua ya setidaknya bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kita gitu. Nah, caranya gimana? Ya caranya dilatih teman-teman, kita berkesadaran. Jadi kita sebagai manusia ya harus punya kesadaran yang lebih ya teman-teman, berlatih ya. Kalau di dalam berkendara seperti ini ya, saya lakukan diri kita contohnya ya, ini dalam kondisi tidak enak badan, anggap aja seperti itu ya, kita tetap bisa menyetir kan, tetap bisa naik motor kan, tetap bisa. Tidak enak badan ya, belum sampai parah-parah banget ya, tetap bisa kan. Nah, tetap bisa selamat nggak sampai tujuan kita, tetap bisa ya kan. Nah, untuk itu teman-teman, kalau kita seperti itu ya, berarti apa yang harus kita lakukan ya, kita harus lebih berkesadaran ya, pelan-pelan naiknya ya. Mungkin dalam kita berkendara disesuaikan dengan keadaan diri kita yang tidak enak ya, seperti itu. Sebagai contoh, kalau mobilnya ada AC-nya ya, AC-nya didinginkan ya, mungkin pelan-pelan. Intinya menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan tubuh kita lah, seperti itu. Kalau kita tetap memaksa, nggak enak. Lah, yang kedua, kalau kita sedang emosi atau bersedih, galau, wah itu lebih parah lagi kalau menurut saya teman-teman ya. Karena hal-hal seperti itu tuh yang bisa dibilang tuh memicu yang namanya kecelakaan teman-teman. Memicu kecelakaan. Oh iya, tadi nggak enak ya, bisa jadi juga mencakup seperti ngantuk teman-teman. Yang nggak enak badan tuh yang pertama tadi. Yang kedua ini tentang keadaan kita, emosi kita ya, bagaimana perasaan kita, itu yang sulit teman-teman, karena bisa merugikan orang lain teman-teman gitu ya. Panjang lah itu, nanti saya terangkan di berikutnya. Terus yang kedua teman-teman, kendaraan kita pastikan ya sebisa mungkin ya aman gitu, nggak akan terjadi kecelakaan ibaratnya, ataupun merugikan kita, ataupun bannya meletus, bagaimana itu aman lah. Kalaupun masih nggak oke ya, tetap bisa kan, contohnya bannya tipis kan, tetap bisa jalan ya, walaupun pelan-pelan ataupun bagaimana. Nah, seperti itu, kita harus mengerti kendaraan kita. Terus yang ketiga teman-teman, itu tentang membaca situasi lah. Seperti dalam kondisi sekarang teman-teman, saya sore hari pulang kerja, banyak orang ya naik motor lalu lalang seret ya. Apa yang harus kita lakukan ya, kita harus sadar diri teman-teman. Kalau kita pakai mobil, kita melihat motor
nyulap nyalip gitu-gitu, lebih baik kita ngalah saja gitu daripada terjadi hal yang tidak diinginkan. Kepekaan kita dalam melihat spion atau situasi yang lain ya, membaca situasi terus merasakan muatan kita itu harus lebih peka teman-teman. Jadi apa namanya, jangan eh, egois gitu loh. Itu yang paling penting, dan itu banyak lagi nanti kita akan jabarkan lagi mungkin di video-video berikutnya teman-teman ya. Jadi teman-teman, tentang kesadaran itu panjang sekali mencakupnya ya, dan prosesnya panjang sekali, butuh yang namanya berlatih, butuh yang namanya eh, jam terbang juga ya. Jam terbang dalam arti naik motor, naik mobil, truk itu. Dan untuk walaupun pengalaman juga teman-teman ya, kalaupun yang menyangkut yang kedua tadi ya tentang emosi, kalau pengalaman tidak berlaku teman-teman kalau menurut saya ya. Karena apa, hal seperti itu kalau bicara tentang emosi nggak ada yang pandang bulu teman-teman. Ibaratnya nih, kita emosi nyerempet orang lain ataupun juga orang lain terugikan karena nyetir kita atau berkendara kita yang merugikan, ya dia kita selamat ketika kita emosi sacet gitu ya, tapi orang lain bisa aja terugikan. Nah itu kan pengalaman jam terbang tinggi, skill driver kayak apapun ya, skill berkendara kita kayak apapun, percuma kalau kita malah mengakibatkan orang lain itu jadi cilaka atau terkena musibah teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu saja ya yang bisa saya sampaikan di video ini yang tidak penting sekali ya. Kalau teman-teman seneng lihat view saya kayak gini, nanti saya akan teruskan lagi teman-teman ya. Semoga ya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, itu yang paling penting, dan juga tidak merugikan orang lain ya, dan menginspirasi teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah sampai di tujuan saya ya, di Graha Padma. Ini perumahan mewah di Semarang ya. Semarang mana ini saya nggak tahu namanya. Ini perumahan mewah teman-teman, Graha Padma. Setahu saya yang punya ya Jarum ini. Itu Jarum. Jarum itu ya eh, pabrik rokok yang ada di Kudus, yang kota saya itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurangnya ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan tetap berkendara dengan kesadaran ya. Oke, jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share video ini teman-teman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke perumahan mewah pakai L300. Ini jemput orang lagi. Wah, keren ya. Kita muter.